What's up, John? Balik lagi channel gue, John Cup, yang bakal memberikan prediksi hangat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negaranya dari Sabah sampai Merauke, kan John? Hah, Fiska Barca, men. Tapi adalah kekecewaan yang kita dapatkan dari malam, John. Betul. Oke lah, John. Nggak usah lama-lama, John. Memang kalau tadi malam tuh belum beruntung ya kan, John. Tapi siangnya kita meledak ya kan, John. Walaupun ya beli rokok lah ya kan, John. Kita mulai dari nol lagi ya kan, John. Nah, nanti malam, John, ada 4 tim yang bakal memprediksikan, John. Dan 2 di antara itu, John, itu lagi merebutkan posisi aman untuk naik promosi ke Liga Inggris. Nah, jadi aku ngambil tim dari Championship. Ada Rotherham United melawan Watford, dan Bournemouth yang agak berat lawannya melawan Swansea City. Swansea City yang maksudku yang agak berat lawannya kan. Ada Manchester City melawan M Gladbach dan Real Madrid melawan Atalanta, John. Jadi kalian tonton terus sampai habis ya kan, John. Jadi ini referensi untuk kalian nanti malam mau ngeboom dan bandot adalah target kita ya kan, John. Oke, sebelum ku prediksikan ini tim, John, cobalah dulu kalian bantu subscribe, like, dan komen, John. Terus kalian punya kletang ya kan, John. Dan jangan lupa kalian bantu share ke tetangga kalian ya kan, John. Banyak kali ngomong, mana bisa kalian ngomong kayak gitu kan, John. Live John hanya satu, WA-nya hanya satu, dan YouTube-nya hanya satu. Tidak ada yang lain. Selebihnya jika ada yang lain, itu berarti bukan aku, John. Oke, John. Nah, nanti malam, John, 4 tim ini kita ledakkan dengan John. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukungku dan mensupportku walaupun kita berantakan juga dari malam kan. Terima kasih banyak, John, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa di sini kan, John. Oke, kita langsung aja ke tim yang pertama, arah Watford melawan Rotherham United, John. Nah, di sini, John, Watford ini, John, diunggulkan. Kenapa diunggulkan, John? Maksudnya perebutan posisi di Championship klasemennya, John. Kenapa diunggulkan? Karena Watford bertemu dengan Rotherham dan Swansea sini bertemu dengan Bournemouth. Nah, di sini, John, Watford 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang melawan Rotherham, John. Jadi Rotherham ini belum pernah mendapatkan kemenangan melawan Watford. Dan untuk klasemen sendiri, John, Watford ini ada di peringkat 2 dengan 69 poin, sedangkan Rotherham ada peringkat 22 dengan 32 poin, John. Nah, ini yang ku bilang seru, John. Swansea dan Watford, John, ini sama-sama bersaing untuk menempatkan di posisi aman, John. Tapi Swansea ini diunggulkan dengan si Swansea ini masih 35 kali pertemuan, John. Jadi masih ada satu pertandingan yang belum diselesaikan oleh Swansea. Dan ini pertandingan 37 oleh Watford, John. Jadi Watford ini bakal ngambil poin penuh, aku yakin itu. Dan di sini Swansea juga kita nggak tahu ya kan dia bakal menang atau kalah. Tapi, John, di sini, John, Watford ada peringkat 1 dengan 44 poin di pertandingan kandangnya, dan Rotherham ada peringkat 23 dengan 15 poin, John. Sedangkan pertandingan tandangnya, John, Watford ada peringkat 8 dengan 25 poin, John. Dan di sini, John, kita bisa lihat 5 pertandingan sebelumnya, John. 4 pertandingan sebelumnya, John. Watford 5 pertandingan sebelumnya. Watford ini memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali, dan di sini skornya dengan skor yang lumayan lah, John. Jadi Watford ini setelah ketika bertemu dengan Rotherham, John, Watford ini selalu tidak pernah kebobolan dan hanya sekali kebobolan di tahun 2004, itu pun imbang hasilnya, John. Dan Rotherham di sini, John, dalam 5 pertemuan terakhir, John, Rotherham di sini ada 1 kali menang dan 4 kali kalah, sedangkan dengan skor yang kecil. Waduh, ini agak ribet juga berarti. Nah, sedangkan Watford sendiri, John, di sini dalam 5 pertemuan 5 laga terakhirnya, John, Watford ini menang dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang, John. Dan di sini Watford ini mendominasi pertandingan dan mencetak banyak gol di gawangnya lawan ya kan, John. Jadi di sini, John, kita bisa lihat pemain yang akan turunkan oleh Watford, John. Ada 4 pemain pasti yang tidak akan bermain, John. Ada Cleverley, Dene, Bele, Basiru, dan Kabasele. Cleverley ini pemain MU mantan ya kan. Nah, sedangkan Rotherham ini ada 4 pemain juga, John, pasti yang tidak akan bermain, dan 1 di antara di masing-masing tim ada 1 yang masih dipertanyakan, John. Oke, untuk prediksiku di Watford ini sebenarnya, John, aku pede sebenarnya ngasih pure kan, John. Tapi setelah aku lihat-lihat, aku nggak akan ngasih lebih dari setengah, John, karena di sini aku yakin Watford ini bakal menang tipis, mungkin 2-1 ya kan, John. Jadi di sini aku berani ngasih pur untuk Watford setengah, dan di sini aku berani over 2/4, John. Dan mungkin nih karena skornya pasti bakal 2-1, John.
maka berani over John. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau nggak ya masalah John, karena ini sebatas referensi untuk kalian semua John, ya kan John. Aku nggak maksa kalian untuk ikut prediksi gua atau ngikuti feelingku John, ya kan. Kalau sejalan itu masuk menuju kemenangan udah wajib. Kalau nggak sejalan masuk jurang John, ya kan. Nah, kita langsung aja ke tim yang kedua John, ada Bournemouth melawan Swansea City. Dan di sini laga yang agak berat untuk Swansea City. Dan Swansea sini 5 kali pertemuan melawan Bournemouth belum pernah mendapatkan kemenangan John. Dari 5 kali kemenangan oleh Bournemouth dan 3 diantara imbang. Sedangkan untuk head to head kedua pelatih John, Steve Cooper ini lebih diunggulkan John. Tapi Steve Cooper nih kalau nggak salah kemarin dia tuh agak-agak ngantuk dikit main lawan Manchester City. Nah, di sini John untuk 5 klasemen ya. Swansea peringkat 3 dengan 69 poin sama, tapi masih diunggulkan dengan sisa 1 pertandingan Swansea ini. Dan sedangkan Bournemouth ada apa ya? Swansea ini ada Bournemouthnya peringkat 7 dengan 56 poin John. Dan di sini aku yakin sih Swansea bakal ngambil poin penuh. Dan di sini Bournemouth ada peringkat 6 dengan 33 poin di pertandingan kandang, sedangkan Swansea ada peringkat 3 dengan 31 poin John. Dan yang di sini aneh John, kalian tahu nggak? Yang di Pur itu Swansea John, makanya kalian agak bingung nih kan. Nah, untuk di sini John, 5 pertandingan dari kedua tim terakhir John, ini 2 kali imbang dan 3 kali menang oleh Bournemouth. Swansea belum pernah menang ya, tadi gue bilang ya. Dan 5 pertandingan Swansea ini John sebelumnya, ini 3 kali menang dan 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan untuk Bournemouth John, dia di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang John. Kita bisa lihat masing-masing skornya John. Swansea ini selalu menang tipis John, tidak pernah menang lebih besar ya kan John. Tapi kalah besar dia sering. Nah, untuk pemain tidak akan main kan dari kedua tim ini John. Kita bisa lihat sini John. Banyak pemain Swansea yang bakal cedera John. Yang udah cedera John. Ada 6 pemain. 1 diantara di pertandingan Mas John. Sedangkan Bournemouth ada 2 pemain pasti yang tidak akan bermain John. Nah, untuk prediksiku kali ini sendiri John, sebenarnya di sini aku agak heran kenapa Swansea dipurekan. Tapi di sini aku berani nahan. Kenapa? Karena di sini Swansea masih nyisakan 1 pertandingan. Mungkin ini paling mentoknya ini imbang John. Jadi aku di sini berani ngasih nahan Swansea setengah, dan di sini aku berani under 2,5 John. Atau mungkin ini apa yang kebalik ini, overnya ada di Swansea, undernya ada di Watford. Tapi itu feeling gue John. Aku berani nahan Swansea, aku megang Swansea setengah, dan di sini aku berani under 2,5. Kalau kalian mau ikut, kalau nggak ya masalah John, karena ini sebatas referensi untuk kita semua nanti malam meledak. Aneh kan John? Egan. Dan kita akan langsung saja masuk ke ada UEFA Champions League, Manchester City melawan Borussia Mönchengladbach. Ini pertandingan pertama yang bakalan gue kasih prediksi aja. Nah, di sini John, aku lihat purpurannya kan John, paling besar tuh MC tuh ngasih pur 2. Itu agak heran juga sih John, kenapa segitu ya kan. Nah, ini kan kandang City ya kan John. Dan di sini 4 kali pertemuan City melawan Borussia Mönchengladbach. Sini Mönchengladbach belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun dari City. Dan sedangkan sini Guardiola unggul 1 kali kemenangan dari Marco Rose. Dan untuk line up sendiri John, kita bisa lihat John, ini gambarannya kan John. Jadi Kevin De Bruyne ini udah pemain full team ya kan John, yang bakal turunkan oleh Manchester City. Tapi anehnya ketika pemain full team ini yang diturunkan, intensitas gol City ini semakin berkurang pada saat ini. Kemarin tuh skornya besar ya kan John. Jadi sini sudah mulai panas mungkin John di pertandingan malam ini John. Dan Mönchengladbach sendiri sih beberapa pertandingan terakhir tuh hancur betul ya John. Aku bisa lihat ya 5 kali pertemuan dia kalah John. Kita bisa lihat sini John. Ini 4 kali pertemuan ya. 5 kali pertemuan terakhir John, City menang 4 kali John dengan skor yang lumayan dengan John. Dan di sini 1 kali imbang pada 2016. Dan Mönchengladbach 5 pertandingan terakhir John kalah semua John. Setelah dia kalah dari City, kalah lagi semua John. Dan di sini John, Mönchengladbach sini kalah dengan skor-skor yang lumayan besar John. Jadi pertahanannya ini lumayan menggerutu ya kan John. Dan di sini John, 5 pertandingan City ini selalu kemenangan, 4 pertandingannya di antara dan 1 kali kalah John. Ini waktu lawan United nih kalah ya kan John. Nah, setelah itu John, City ini selalu mencetak gol dengan skor-skor yang besar John. 5-2, 3-0 dan mungkin malam ini nanti 3-1. And John. Dan di sini kita akan lihat pemain yang tidak akan diturunkan oleh kedua tim. Di sini Mönchengladbach sini ada Mönchengladbach ya kan. Jadi aku bilang Mönchengladbach. Dan sini ada 3 pemain pasti yang tidak akan bermain John, dan 1 diantara yang masih pertanyaan, jadi ada 4. Sedangkan ada City John, Nathan Ake masih cedera otot dan dia
Mungkin sudah bisa diturunkan tapi belum panas mungkin ya kan John. Nanti diturunkan oleh Guardiola mungkin ya kan. Dan di sini John, untuk prediksiku kali ini John, aku pede ngasih Gladbach sini 1,5 John. Ini pede ya, tapi paling mentok aku berani ngasih 1,5 ya kan. Jadi di sini aku berani ngasih City Gladbach 1,5, dan di sini aku berani over 2,3/4 John. Jadi kalau kalian mau ikut-ikut kalau nggak masalah John, karena ini sebatas referensi dan prediksi untuk kalian semua John. Tapi aku yakin City bakal gaspol, bakal habis-habisan karena main kandang. Mungkin skornya 3-1 atau mungkin 3-0. Nanti kita main juga ya tebak skornya kan John. Nanti aku share di grup. Nah ini John, kita akan terbang langsung ke Spanyol. Dan di sini John, ntar dulu, City ini main di mana ya? Ini mainnya di bukan di City John. Ini Puskas Arena ya, bukan kandang John. Ya kan, ini mainnya di Budapest, Puskas Arena John. Dan itu info untuk City tadi, dan kita akan terbang ke Real Madrid melawan Atalanta John. Nah, ini yang ku bilang kemarin ya kan, kalian bandel kali Atalanta yang ngasih pur ke Real Madrid. Wah, mental champion nih bos, ya kan bos. Aku walaupun nggak suka nih, bukan fans Madrid aku, tapi aku sore dengan kepelatihan Zidane ya kan John, karena dia punya mental champion walaupun dia diterpa cedera John, dia belum pernah kalah ya kan John, biar kalian tahu. Nah ini John, Casemiro dipastikan tidak bermain karena masih akumulasi kartu John. Jadi ini informasi yang bakal turun oleh Zidane John. Jadi Ramos sudah mulai turun, Marcelo masih belum ya. Ini untuk Atalanta sendiri John, dia menggunakan formasi 3-5-2 ya kan John. Aku suruh kali kalau Zidane yang jadi pelatih betul. Dan di sini John, 5 pertandingan ini terakhir kali ketemu John. Atalanta ini dapat kartu merah terakhir, dan ini 1-0 skornya John. Nah ini agak seru John. Kenapa John? Karena Real Madrid nih belum pernah kalah 5 pertandingan terakhir John, dan dia 2 kali seri John. Aku suruh sama Zidane nih, walaupun pemain bintangnya Madrid ini diterpa beberapa pemain yang cedera, tapi Zidane mampu merotasi pemain untuk tetap eksis di kancah Eropa maupun La Liga John. Itu ku akui John. Jadi aku akui Zidane. Dan 5 pertandingan Atalanta John, dia menang besar tapi kalah 2 kali John. Jadi 3 kali kemenangan dan 2 kali kalahan John. Untuk pemain yang akan diturunkan, yang tidak akan diturunkan dari kedua tim John, kita bisa lihat Hazard, Odrio, Zola, Mariano, Casemiro, dan Carvajal dipastikan tidak akan turun di pertandingan nanti malam. Sedangkan 2 di antara pemain Atalanta dipastikan tidak akan turun juga, ada Freuler dan Hateboer. Nah untuk prediksiku kali ini John, sebenarnya aku memang mungkin ini bisa 1-0 untuk Atalanta, tapi aku yakin lah pertahanan dari Real Madrid ini pun juga kokoh ya kan John. Jadi kalaupun Atalanta bisa mencetak gol ke Real Madrid, aku yakin itu hanya 1, dan Real Madrid bakal balasnya dengan 1. Jadi 1 sama mungkin skor yang akan didapatkan oleh pertandingan malam ini John. Tapi di sini aku berani ngasih pur 1/4 ya kan. Jadi kalau 1 sama itu masih kalah setengah ya kan John. Nah di sini aku berani ngasih 1/4 untuk Atalanta, dan di sini aku under 3 John. Karena aku yakin skornya bakal imbang, mungkin 1 sama atau mungkin 0-0 ya John. Itu prediksi untuk Real Madrid dan Atalanta, dan itu prediksi untuk kedua Liga Champions malam ini John, kedua tim untuk pertandingan Liga Champions malam ini John. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan prediksiku hari ini, yang sudah mendengarkan videoku sampai habis. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa di sini John. Jadi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian John, karena apa yang sudah kulakukan sampai saat ini John, itu berkat kalian juga John ya kan John. Terima kasih banyak, apresiasi penuh untuk kalian semua John. Tolong dukung terus channelku dan support terus channelku John. Kita sama-sama pemain ya kan. Kalian meledak, aku meledak. Kalian nggak meledak ya aku mungkin meledak, karena kita beda pasangan mungkin ya kan John. Terima kasih yang sudah mendengarkan ocehanku sampai saat ini. Aku ingin pamit undur diri, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya kan John. Kalian komen dengan John, dan kalian share ke tetangga kalian. And John tetap bahagia, tetap tersenyum. Semoga kita mendapatkan kemenangan berikutnya. Sampai jumpa pada kemenangan berikutnya. Terima kasih. Salam Bandot Tumpur.